teman-teman. Di sini kan kita langsung lihat ya kak, ada langsung mobil-mobil. Nah kalau aku mau tanya kak, kenapa sih sekarang ini kita tuh perlu banget nih misalnya nih kayak beralih gitu ke mobil-mobil yang listrik kayak gini? Apalagi sekarang banyak banget perkembangan mobil listrik itu yang sering banget dipakai sama orang-orang, khususnya daerah Jakarta gitu kan. Kalau untuk kenapa sih kita harus beralih ke mobil listrik dari mobil konvensional ke mobil listrik, kayak dari pertama kita kayak pertama mendukung program pemerintah untuk yang namanya Eco-Life kalau untuk ininya, jadi kayak penghijauan dari untuk kotanya sendiri. Terus kalau untuk dari segi yang lainnya kayak listrik tuh udah hemat banget sih mbak kalau untuk ininya. Nah hebatnya tuh gimana ya bang? Kalau misalnya bawa gitu ya, jadi kita lebih kayak wah kalau misalkan aku apalagi kayak anak-anak muda mungkin nanti beralih mau beli mobil listrik gitu. Kalau hebatnya sih dari segi pengecasan, kayak dari biaya listriknya, terus dari pemakaian bahan bakarnya juga kan, listrik sendiri udah nggak ada pemakaian bahan bakar, jadi udah full untuk listrik semuanya kalau ininya. Jadi dari segi hematnya dari pengecasan aja dia sekali ngecas itu nggak nyampe 50.000, cuma 45 ribuan. Itu sendiri kita sebenarnya ada 3 tipe kalau untuk REV-nya sendiri. Itu ada yang REV Light, REV standar, sama yang REV long range. Kalau untuk ini, kalau untuk yang REV Light sama yang standar itu sama untuk 200 km. 200 km untuk jarak tempuhnya, sama yang long range itu di 300 km untuk jarak tempuhnya. Dan untuk yang tipe tertingginya ini yang 300 km itu sekali pengecasan kalau misalnya fullnya itu cuma sampai 26,7 kWh. Jadi kenapa saya bilang murah, kan kita biaya per kWh-nya itu 1660 ya per kWh-nya itu. Itu kalau dikalkulasiin dari 26,7 kWh dikali 1660 itu saya buletin aja jadi 27 kali 1700 itu nggak nyampe 50.000, cuma 45 ribuan doang. Itu udah bisa jalan 300 km kalau untuk ininya. Jadi kita mungkin kayak kita bisa tes lagi di salah satu produk Wuling ya. Iya, benar. Jadi kita mau jelasin ke kita nih teman-teman, kalau misalkan jadi salah satu rekomendasi produk Wuling yang bisa kita beli, khususnya buat saya yang ini gitu ya. Iya, boleh. Begininya. Paling apa ya kalau untuk sebenarnya kita sekarang listrik udah ada dua model kalau untuk ini. Yang pertama ada yang REV, sama yang di sebelahnya itu ada Bindo EV kalau untuk ini. Ya bedanya gimana nih kak? Kalau misalkan ya kalian mau desiin buat aku yang cewek, terus badannya super mini, yang ini kan lebih enak gitu ya kayak Dan kalau untuk sesuai kebutuhannya sih sebenarnya tergantung jarak tempuhnya juga ya kalau untuk ininya. Sama kalau untuk apa ya, dari segi luasnya kabin atau yang lain-lainnya, dari fitur-fiturnya juga itu ada perbedaan antara REV dengan Bindo EV kalau untuk ininya. Kalau untuk yang REV ini sendiri itu paling kalau untuk apa ya, kayak jarak tempuh maksimalnya untuk di tipe tertinggi itu sampai 300 km. Mungkin kalau untuk dari masalah ruang cabinnya agak lebih kecil dibandingkan Bindo kalau untuk ini sendiri ya. Jadi kalau mungkin untuk keluarga yang udah anak 2, anak 1 masih bisa lah kalau untuk REV. Cuman kalau misalnya Bindo, kalau untuk kalau untuk REV untuk berpergian jauh, kalau untuk bareng-bareng agak kurang sih kalau untuk ininya. Maksudnya bukan kurang, maksudnya kayak dari segi bagasinya sih masih kecil kalau untuk yang berpergian jauh. Di luar kayak dari jarak tempuhnya yang bisa sampai 410 km dari tipe tertingginya, sama dari ruang bagasinya yang lebih lega. Lebih jadinya kayak lucu ya. Ya kalau untuk yang tipe tertinggi bentukannya udah kayak gini, cuman beda sama yang tipe standar sama yang light itu beda lagi nanti bentukan kuncinya. Jadi kalau untuk yang di jarak tertinggi yang ya REV long range dia jarak 300 km kuncinya udah kayak gitu. Oke, terus kalau misalnya kita mau buka tinggal bisa dari kuncinya langsung atau sorry. Bisa dari kuncinya langsung atau bisa dari sini. Kita lihat ya teman-teman. Iya. Terus ini kak bisa, jadi ini langsung ada. Baik, saya dari ya, sebelah ya. Boleh. Mungkin kakak bisa jelasin nih kak fitur-fiturnya atau gimana sih kak biar kita pengoperasian mobil itu tuh ternyata lebih mudah loh daripada Kalau untuk ininya, kalau untuk pengoperasiannya sih kayak bawa mobil matic biasa kurang lebih kalau untuknya. Cuman perbedaannya dengan mobil matic biasa kan, kalau matic biasa tolong buka aplikasi kalau navigasi misalnya terlebih ini dahulu. udah masuk ke D nih
buat drivingnya kalau untuk ininya. Nah itu kan dia ada tenaga yang buat si mobilnya jalan sendiri tuh kalau untuk ininya. Kalau sedangkan di REV sendiri dia benar-benar nggak ada tenaga, dan benar-benar harus digas dulu untuk maju atau mundurnya kalau untuk ininya. Sama yang REV yang di tipe tertinggi ini juga udah dilengkapi sama yang namanya fitur-fitur Wuling Voice Command yang untuk perintah suara. Jadi kalau untuk ininya kita udah Wuling Voice Command sendiri itu udah berbasis bahasa Indonesia. Jadi kalau untuk ini kita nggak perlu repot lagi sebagai orang Indonesia ya, Boy. Ini juga bisa kelihatan langsung ya Kak buat ininya kita jalan. Terus kemudian ini juga jadi ada dua layar ya. Head unitnya juga kalau untuk ininya. Sama dia untuk dari fitur lainnya dia udah diusung dengan fitur yang namanya IOV, Internet of Vehicle. Jadi kalau untuk IOV sendiri itu yang menghubungkan si mobil dengan si smartphone penggunanya nantinya kalau untuk ininya. Jadi luasnya langsung dua kayak gini ya Kak. Jadi kalau misalkan pasangan suami istri kemudian punya dua anak masih cocok. Masih cukup kalau untuk ininya, yang notabene-nya yang nggak terlalu bawa barang banyak atau gimana. Iya, karena bagasinya juga nggak ada. Juga. Terus kita coba lihat yang satu lagi ya Kak. Oke. Kita lanjut ke Bingo REV. Nah, kalau ini lebih elegan ya Kak kalau aku lihat ya. Kalau lebih apa ya? Klasik modern, lebih klasik modern kalau untuk ininya kalau tampilannya sendiri. Untuk kuncinya untuk Bingo REV sama sih kalau untuk ininya. Iya. Cuman kalau dari segi fitur-fitur perbedaannya paling kalau di Bingo REV dia belum ada yang namanya Wuling Voice Command. Kalau untuk ininya dia belum dilengkapi Wuling Voice Command, sama dia belum dilengkapi sama Internet of Vehicle-nya juga belum ada kalau untuk di Bingo REV sendiri. Nah, terus kalau misalkan ini dari segi desainnya aja nih ya teman-teman, ini udah keren banget dibandingkan yang sebelah tadi ya. Terus ini juga ruangannya jauh lebih, kursinya juga jauh lebih besar. Kemudian dia ruangannya lebih lega. Ruangannya juga jauh lebih lebar dan dia juga punya space buat bagasi ya. Iya benar kalau untuk ininya. Kalau untuk bagasinya sendiri kita tuh modenya sinking gitu kalau untuk ininya. Jadi yang dalam ke bawah. Oke. Kita lihat boleh ya Kak? Ya. Dia udah punya bagasi. Nah ini kan kalau untuk ininya udah ada storage boxnya. Kalau misalnya ini kan cuman kayak additionalnya. Jadi nah ini bisa dicopot. Bisa dicopot kayak gitu. Oke. Jadi kalau untuk ininya sendiri, untuk bagasinya sendiri sebenarnya udah cukup lega kalau untuk di Oke. Jadi kalau misalnya ada storage kurang lebih dia bisa rata kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada storage dia lebih dalam tuh. Ini mobil listrik ya. Kayaknya kalau misalkan mau pergi-pergi dan banyak barang-barang enak ini ya sekalian. Oke nih teman-teman, gimana nih? Udah ngelihat dua mobil listrik ya Kak? Iya, udah. Yang pertama tadi yang versi yang lebih mini. Yang REV kita ada 3 tipe, yang Bingo kita ada 2 tipe. Nah, ini warnanya sama-sama semua ya? Ya, hampir sama kalau ini yang greennya. Kalau cuman bedanya ikan ya apa pada greennya. Kalau ini yang mouse greennya, jadi agak gelap sih. Kalau misalkan untuk varian warnanya sendiri ada berapa banyak? Kalau untuk Bingo REV sendiri itu ada 3 pilihan warna. Ada Deluxe Blue, Mouse Green, sama Milky kalau untuk ininya. Jadi untuk interiornya pun kalau untuk yang Mouse Green sama yang Milky itu untuk warna putih dan lain-lain. Untuk bagian dalamnya itu warnanya brown sama white kalau untuk ininya. Jadi ada dua ya? Iya, sama paling yang kalau yang Galaxy Blue itu bagian dalamnya udah hitam sama putih kalau untuk ininya, bagian white color. Nah, kalau misalkan untuk sistem pengecasannya sendiri Kak, gimana ya Kak? Kalau untuk sistem pengecasannya yang REV atau yang ini dulu, yang ini gimana Kak? Di depan ya? Kalau untuk yang di Bingo EV ini kita sekarang udah pakai 2 model tipe cas. Kalau untuk ininya kita udah dilengkapi sama yang AC dan DC. Kalau untuk ininya, jadi yang untuk pegangan ininya juga udah bisa. Jadi kalau untuk yang AC-nya itu dia untuk kapasitas pengecasannya itu bisa sampai 37,9. Kalau untuk yang tipe tertingginya, sedangkan untuk yang di tipe bawahnya yang 333 km itu di 31,9 kWh kalau ininya. Sama 2 model pengecasannya ini dia ada tipe AC sama tipe DC. Jadi kalau untuk yang tipe AC-nya yang di 7700 kW, sama kalau untuk yang di DC-nya itu sekitar 38 kWh kalau untuk ininya. Jadi kalau untuk pengecasan menggunakan menggunakan DC, kalau untuk DC itu bisa dari 30% ke 80% itu cuma butuhkan waktu sekitar 35 menit. Sedangkan kalau untuk ya AC-nya itu dari 0 sampai 100%-nya itu butuhkan waktu sekitar 6,5 jam. Oke, tadi
produk kerawacian kakaknya keren banget gitu teman-teman. Jadi kakaknya udah menguasai banget tentang produk-produk ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bertanya-tanya juga bisa ya, kan hubungin kakak langsung atau Boleh kalau ada dirinya atau datang langsung ke showroom dari Serpong. ada Instagram aja nggak nih kak? Ada. Nah di mana kak Instagramnya? Papang Kartanington. Nah, kalau misalkan ini kak, ini kan listrik, apalagi kalau misalkan masyarakat kan juga banyak yang kadang-kadang pengetahuannya tentang mobil listrik juga masih belum terlalu banyak gitu. Kalau misalkan mau servis gitu, nah layanan sendiri dari Wuling gimana kak? Kalau dari Wuling sendiri kita udah ada layanan servisnya sendiri kayak kalau di sininya. Jadi kalau untuk servis sendiri nanti bisa langsung datang ke bengkelnya, nanti dibantu sama rekan kita yang ada di bengkel. Itu nanti udah dijelasin di buku manualnya sama buku servisnya, itu nanti udah dijelasin dari servis keberapa, pokoknya nanti udah dijelasin semua. Teman-teman makin yakin ya buat pindah dari mobil yang konvensional ke mobil listrik ya, Benar. apalagi keuntungannya banyak ya. Dia udah bebas ganjil genap, Oh, benar. pajak tahunannya yang terjangkau kayak untuk REV aja kita pajak tahunannya itu cuma di 388 ribu, gak nyampe 500 ribu pokoknya kalau dirinya, sama untuk REV pun sama kalau jadi kan sesuai program pemerintah untuk semua mobil listrik itu udah dibebaskan ganjil genap kalau sama dari biaya maintenance-nya juga mungkin itu lebih terjangkau kalau untuk ini ya. Contohnya kalau untuk REV sendiri itu nggak nyampe 2 juta, itu sampai 50 ribu. Sama di Wuling sendiri itu nanti untuk customer-customernya udah dikasih free jasa servisnya juga kalau ininya. Jadi kalau misalnya mau servis nanti untuk jasanya kita udah dikasih gratis kalau ininya. Ya, makasih Ya. Pak tentang informasinya. Jadi teman-teman, yuk kita datang aja ke showroom ini, dan teman-teman yang mau beli bisa langsung aja hubungin ya kawan. Karena tadi mobilnya keren-keren banget, dan teman-teman kalau misalkan penasaran jangan lupa buat subscribe terus channel YouTube ini Winnie SMC buat dapetin info-info mengenai mobil dan hal-hal lainnya. Oke, makasih kak.